Setelah selesai, Pak Wali Kota memberitahukan siapa saja yang lolos seleksi pada hari ini. Dan ini adalah para pemain yang lolos seleksi pada hari ini. Malam pun tiba. Di halaman depan rumah, Tsubasa didampingi oleh Roberto sedang melakukan juggling. Sementara di dalam rumah, orang tua Tsubasa sudah sangat yakin untuk menitipkan Tsubasa pada Roberto. Sementara itu, Tsubasa pun masih berlatih bersama Roberto dan episode pun selesai. Oi oi oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi yang sehat ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, aku mau menjelaskan alur cerita dari film Kapten Tsubasa 2018 episode yang ke-10 yang berjudul Kemunculan Kojiro Hyuga. Gak usah banyak umuk, langsung aja kita ke openingnya. Terobos aja lah anjing ah, begini doang lo. Pada episode ini, ada sebuah pertandingan sepak bola yang sedang berlangsung dengan skor 4-0. Ternyata yang sedang bertanding adalah Kojiro Hyuga dari tim Meiwa FC. Sedikit info nih, jika kalian sudah mengikuti Kapten Tsubasa dari dulu, pasti kalian sudah tahu mengenai Kojiro Hyuga ini. Ia adalah striker yang bersifat keras yang menjadi musuh Tsubasa. Kita lanjut ya. Dengan gaya permainannya yang sangat keras, Hyuga tidak memperdulikan siapa yang ada di depannya. Karena gaya permainan Hyuga yang kejam, tim lawan sampai kesakitan bahkan bisa terjadi cedera. Hyuga pun berkata jika tidak ingin cedera maka berhentilah bermain sepak bola. Karena ini hanyalah latihan tanding dan mereka tidak ingin ada yang cedera, maka pertandingan ini akan disudahi saja. Ternyata teman Hyuga juga berkata bahwa permainan kali ini sedikit berlebihan. Mendengar hal tersebut, Hyuga memberi perintah untuk memenangkan babak penyisihan dengan gaya bermain kalian sendiri. Dan Hyuga tidak akan ikut bermain. Scene berubah di lapangan latihan Nankatsu. Ternyata Tsubasa dan Misaki sedang latihan menendang bola dengan Roberto. Ketika giliran Misaki, Roberto terlihat sangat bimbang apakah usulan membawa Tsubasa ke Brazil itu benar atau salah. Jika Tsubasa ke Brazil maka ibunya akan tinggal sendirian. Karena melamun, Tsubasa memanggil Roberto. Dan Roberto tersadar lalu ia meminta untuk beristirahat terlebih dahulu. Sementara itu, Ishizaki sedang latihan keras untuk bisa lolos dan terpilih menjadi tim junior Nankatsu supaya ia dapat mengikuti kejuaraan nasional tahun ini. Tsubasa pun berharap supaya kita bertiga dapat terpilih menjadi tim junior Nankatsu. Di sisi lain tim Sutetsu sedang latih tanding dengan tim sepak bola sekolah lain. Berkat gol yang dicetak oleh Kisugi, skor pun berubah menjadi 8-0. Sekarang giliran tim lawan yang menyerang, namun bola dapat ditangkap sempurna oleh Wakabayashi. Tetapi ada insiden yang membuat Wakabayashi cedera, di mana ia terinjak oleh pemain depan tim lawan. Pertandingan pun selesai, dan Wakabayashi mengisyaratkan bahwa dirinya baik-baik saja. Sementara itu, Ishizaki sangat percaya sekali bahwa dengan adanya Tsubasa dan Misaki, ditambah lagi ada pemain dari Sutetsu, maka Nankatsu dengan mudah menang di kejuaraan nasional. Namun Misaki menyangkalnya, ia menjelaskan bahwa level sepak bola nasional itu semakin tinggi. Contohnya adalah tim sepak bola Kujukuri dari China. Mereka berlatih di pasir pantai sehingga kaki mereka sangat kuat. Para pemain sepak bola Naniwa dari Osaka yang bertubuh tinggi. Tim sepak bola Hakata di Fukuoka. Terdiri dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan tim sepak bola paling kuat di tingkat nasional adalah Meiwa FC. Striker andalan mereka adalah Kojiro Hyuga yang mempunyai kemampuan setara dengan Tsubasa. Hal tersebut pun membuat Ishizaki dan yang lainnya terkejut. Matahari pun sudah mulai terbenam. Mereka semua pun pulang sambil mendribel bola di kakinya.
Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Wakabayashi. Ketika akan pulang, Wakabayashi merasakan kesakitan pada kakinya. Hal tersebut pun membuat Tsubasa dan yang lainnya bingung. Tetapi Wakabayashi berkata bahwa tidak ada apa-apa. Namun Roberto seperti mengetahui ekspresi itu. Di malam hari, Tsubasa sedang berlatih juggling dan seperti biasa ia ditemani oleh Roberto. Tsubasa berkata bahwa ia sudah tidak sabar untuk bertemu Hyuga Kojiro dari Meiwa FC. Roberto pun memberikan ujian untuk Tsubasa. Jika ia tidak dapat menang di kejuaraan nasional, maka Roberto tidak akan mengajak Tsubasa ke Brazil. Roberto juga menunjukkan bahwa di dunia profesional itu sangat berat, dan inilah hasil dari latihan keras. Ia juga memberitahukan kepada Tsubasa mengenai Wakabayashi, bahwa telah terjadi sesuatu pada kaki Wakabayashi. Tsubasa pun kaget. Keesokan harinya, seleksi pertama tim sepak bola Nankatsu pun dimulai. Dari 30 pemain yang terpilih, akan diseleksi kembali menjadi 15 pemain. Ternyata di sana juga ada Kojiro Hyuga yang sedang rebahan santuy. Karena pemain yang lolos kebanyakan dari Sutetsu, maka mereka akan dijadikan satu tim untuk menjadi lawan tanding. Pertandingan pun dimulai dengan kick-off oleh Sutetsu. Dan sepertinya Hyuga juga akan ikut bertanding. Wakabayashi kaget, karena ada orang yang memanggil. Ternyata itu adalah Kojiro Hyuga yang sedang nongkrong di atas gawang. Ternyata tujuan Hyuga ke sini yaitu untuk bertanding melawan Wakabayashi. Semua orang terkejut dengan kehadiran Hyuga Kojiro. Tiba-tiba bola pun berhasil direbut oleh Hyuga dari kaki Kisugi. Ia pun menantang Sutetsu untuk bertanding dengan dirinya. Dengan gaya permainannya yang keras, Hyuga langsung menerobos semua pemain. Akhirnya Tsubasa pun mengetahui pemain yang bernama Kojiro Hyuga itu. Setelah berhasil menerobos semua pemain, Hyuga pun melepaskan tembakan kuatnya. Semua orang pun terkejut karena bolanya masuk. Dengan sombongnya, Hyuga tertawa sambil menjelek-jelekan Wakabayashi si kiper jenius. Misaki pun menyuruh Tsubasa jangan menunjukkan kemampuannya untuk saat ini. Misaki dan Hyuga ternyata sudah saling kenal. Itu karena Misaki pernah bermain di tim Meiwa FC pada saat ayahnya berpindah-pindah tempat. Karena sekarang Misaki di tim Nankatsu, Hyuga pun mengatakan kepada Misaki bahwa tim yang akan memenangkan kejuaraan nasional kali ini adalah tim Meiwa FC. Tetapi Hyuga masih belum mengetahui bahwa ia melupakan satu hal, yaitu Tsubasa Ozora. Di sisi lain, Wakabayashi merenung sambil meninggalkan timnya. Ketika Ishizaki, Misaki dan Tsubasa pulang, mereka melihat Wakabayashi yang baru saja keluar dari klinik kesehatan. Tsubasa pun memanggilnya. Akhirnya Wakabayashi pun menceritakan bahwa kakinya sedang cedera. Walaupun tadi Wakabayashi bereaksi, itu percuma saja karena tendangan Hyuga sangat kuat. Dan ia pun juga tidak mau membuat alasan karena kakinya cedera. Wakabayashi pun berjanji bahwa kita akan membalas Hyuga Kojiro di kejuaraan nasional. Scene berubah di rumah Hyuga. Hyuga terbangun dari tidurnya dan ia melihat adiknya yang sedang tertidur pulas. Ia lantas bersiap-siap untuk melakukan sebuah pekerjaan, karena ayahnya sudah meninggal. Jadi Hyuga yang akan membantu ibunya untuk menghidupi keluarga. Ia juga bertekad untuk merubah nasibnya dengan sepak bola. Karena sudah membantu orang, Hyuga pun mendapatkan upah. Di sisi lain, ayah Tsubasa akan berangkat berlayar lagi. Dan Roberto juga sudah membuat perjanjian bersama Tsubasa, jika Tsubasa tidak berhasil memenangkan kejuaraan nasional, maka Roberto tidak akan membawa Tsubasa ke Brazil.
Walaupun perjanjiannya sangat berat, namun ayah Tsubasa percaya kepada dirinya bahwa Tsubasa pasti dapat memenangkan kejuaraan nasional. Sebelum pergi, ayah Tsubasa juga membuat perjanjian, yaitu Tsubasa harus mencetak hat-trick pada pertandingan kali ini. Di sekolah Meiwa, Hyuga berkata kepada timnya, dengan kemampuan mereka, pasti tim Meiwa FC akan maju ke kejuaraan nasional. Hyuga pun menantikan hal tersebut, karena ia tidak akan ikut bermain. Ternyata alasan Hyuga seperti itu karena ayahnya sudah meninggal. Sebagai gantinya ia harus mengurus keluarganya. Karena itulah, Hyuga ingin berlaga di tingkat nasional, supaya dirinya bisa menjadi pemain pro. Para pemain Meiwa FC menjadi bersemangat sekali untuk berjuang demi Kapten Hyuga. Seluruh tim sepak bola sudah mulai mengikuti babak penyisihan kejuaraan nasional. Pertandingan pertama pun akan segera dimulai antara Nankatsu melawan tim sepak bola Fuji. Para pemain Nankatsu disuruh untuk mengeluarkan semua kemampuannya pada pertandingan kali ini. Ishizaki kesal karena ia dijadikan pemain cadangan. Ayah Tsubasa juga ikut untuk mendukung. Kick-off pun dimulai oleh Nankatsu. Sedangkan Hyuga sedang bekerja dan ia sangat menantikan sekali untuk mengikuti kejuaraan nasional untuk mendapatkan beasiswa supaya ia dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Di sisi lain, Tsubasa berhasil mencetak gol pertamanya. Sedangkan Hyuga masih sibuk bekerja. Gol kedua pun dicetak lagi oleh Tsubasa. Hyuga pun masih sibuk bekerja. Tsubasa pun melakukan operan kombinasi bersama Misaki. Tsubasa mengangkat kakinya dan langsung menendang bolanya. Dengan gol ini Tsubasa pun berhasil mencetak hat-trick. Karena perjanjiannya sudah terpenuhi, maka ayah Tsubasa berpamitan untuk pergi berlayar. Pertandingan pun selesai dengan skor 7-0 untuk kemenangan Nankatsu. Dengan begini, tim sepak bola Nankatsu berhasil melewati putaran pertamanya. Setelah itu mereka pun berhasil meraih kemenangan terus-menerus. Sementara itu, tim sepak bola Meiwa FC sedang kesulitan menghadapi lawannya. Terlihat Meiwa FC tertinggal 2 gol. Sepertinya mereka sangat membutuhkan Hyuga untuk ikut bermain. Di luar stadion, Hyuga bersama Takeshi sepertinya sudah siap untuk bermain. Sekedar info nih, Takeshi merupakan anak kelas 4 yang menjadi partner Hyuga Kojiro di pertandingan sepak bola. Dan episode pun selesai.